Halo Tribuner, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Senin 27 Desember 2021. Dan tentu saja siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Ya, berita pertama datang dari kota Palopo, di mana BNN Palopo ungkap 6 kasus di tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Palopo, Sulawesi Selatan mengungkap 6 laporan kasus narkotika LKN. Pelaku yang ditangkap rata-rata adalah pengedar narkoba, yakni jenis sabu-sabu dan jenis tembakau gorila. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter dari Palopo, ada rekan Arwin. Halo, selamat siang rekan Arwin. Ya, selamat siang rekan Kinan dan Tribunaris. Ya, bisa Anda jelaskan dari seluruh kasus yang diungkap ada berapa banyak tersangka dan berapa banyak barang bukti yang didapatkan? Ya, terima kasih rekan Kinan. Jadi pada hari Senin 27 Desember 2021 pagi tadi, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Palopo, Sulawesi Selatan baru saja merilis hasil tangkapan atau hasil pengungkapan sepanjang tahun 2021 ini. Jadi di tahun 2021 ini BNN melaporkan ada 6 kasus laporan kasus narkotika yang berhasil diungkap. Kepala BNN Kota Palopo, AKBP Ustim Pangarian, mengatakan dari 6 LKN itu dari tangkapan ini mencapai target atau melebihi target, ya, yang mana target BNN yaitu ada 4 LKN di tahun 2021 ini. Nah, dari 6 LKN atau laporan kasus narkotika ini ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian dari 6 kasus tersebut ada 58,9 gram sabu-sabu yang diamankan dan ada 3,8 gram tembakau gorila yang turut diamankan beserta barang bukti lainnya seperti 9 unit handphone dan 3 unit sepeda motor. Begitu rekan. Ya, baik. Ya, baik. Apakah jumlah pengungkapan sudah sesuai dengan target yang akan dicapai ke depannya? Ya, jumlah pengungkapan di tahun 2021 ini melebihi target yang ditetapkan kepada BNN Kota Palopo, yakni hanya 4 laporan atau 4 LKN dan pencapaiannya ada 6, jadi melebihi target dari yang ditetapkan. Begitu rekan. Ya, baik. Bagaimana selanjutnya untuk perbandingan tangkapan di tahun 2021 dan tahun sebelumnya? Apakah lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan tahun 2021 ini? Kalau untuk perbandingannya, jumlah kasus pengungkapan di tahun 2021 sedikit lebih besar, yaitu 6 kasus, sementara di tahun 2020 itu 5 kasus. Namun jumlah barang bukti dan tersangka yang diamankan di tahun 2020 itu lebih besar dibanding di tahun 2021 ini. Yang mana di tahun 2021 ada 173 gram sabu-sabu yang diamankan sebagai barang bukti dan juga ada 10 orang yang ditetapkan tersangka pada saat itu. Sementara di tahun 2021 ini untuk barang bukti itu lebih kecil, yakni hanya 58 gram sabu-sabu dan 3 gram lebih tembakau gorila. Sementara ada 9 orang tersangka yang diamankan. Begitu. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kepala BNN Palopo, AKBP Ustim Pangarian. Berikut liputannya. BNN Kota Palopo telah melakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan narkotika periode Januari sampai Desember 2021 dan dari target 4 LKN. Jadi 1 tahun ini saya sudah sampaikan pada beberapa press release kemarin kepada rekan-rekan yang hadir
tahun 2021 kami diberikan target 4 LKN. Ini memang cukup sedikit. BNN Kota Palopo berhasil mengungkap 6 LKN. Berarti ada over 2 LKN. Dan diamankan 9 orang tersangka, 6 berkas perkara telah dilimpahkan ke JPU dan sudah P21. Nah, atas kerjasama JPU kami. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala BNN Kota Palopo, dan terima kasih rekan Arwin yang melaporkan langsung dari Kota Palopo, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi selanjutnya, di mana sebuah kapal terbakar di kawasan Dermaga Apung, Anjungan Pantelosari, Kota Makassar. Seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kota Makassar, di mana sebuah kapal terbakar di kawasan Dermaga Apung, Anjungan Pantelosari, Kota Makassar, tepat pada Senin 27 Desember 2021 dini hari. Kapal itu diketahui milik Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, diberi nama kapal motor KM Banawa 28, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Dan yang mendapatkan informasi itu pun mengarahkan 5 armadanya ke lokasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung bersama dengan rekan Muslimin Emba yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Muslimin. Ya, Kinan. Ya, baik, bisa Anda jelaskan sebenarnya seperti apa kronologi kejadian tersebut? Ya, baik, Kinan dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya sekitar pukul 4.55 WITA ataupun jelang subuh itu
terjadi kebakaran di sebuah kapal yang sandar di dermaga Apung, Junjungan Pantai Losari, Kota Makassar. Kebakaran itu diduga dipicu adanya ledakan dari mesin genset ataupun penghasil daya listrik yang ada di kapal tersebut. Setelah suara ledakan itu disusullah kobaran api yang kemudian menghanguskan bagian belakang di atas lambung kapal. Kinan. Ya, baik rekan Emba. Selanjutnya ada berapa damkar yang dikerahkan untuk memadamkan api? Ya, untuk armada damkar yang dikerahkan ke lokasi untuk proses pemadaman itu sekitar 5 unit dengan estimasi waktu pemadaman itu kurang lebih 1 jam. Jadi api berhasil dipadamkan sekitar pukul 5.00 WITA begitu, ataupun 1 jam setelah informasi kebakaran ini dan terjadi begitu. Kinan. Selanjutnya bisa Anda jelaskan juga bagaimana kondisi terkini kapal tersebut? Ya, untuk kondisi terkini di bangkai kapal tersebut, pantauan saya tadi di lokasi itu bangkai kapal masih berada di lokasi. Beberapa yang terbakar tampak di bagian belakang itu di atas lambung hangus hingga ke depan bagian kemudi. Terus beberapa alat elektronik seperti AC ataupun genset itu juga terbakar di lokasi. Kinan. Ya, baik rekan Emba atas informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Bapak Sultan selaku Danton Damkar Kota Makassar. Berikut liputannya. Soal kebakaran kapal seperti apa itu? Ya, untuk kronologis kejadian kebakaran KM Banawa 28, laporan masuk pada pukul 4.30, jadi setengah 5 dini hari subuh. Itu kita dapat laporan dari penghuni kapal tersebut. Jadi itu kapal ada orangnya yang menjaga di situ. Itu kebetulan untuk KM Banawa 28 itu milik Dinas Perhubungan Provinsi. Kalau dugaan sementara Pak? Dugaan sementara tadi penyampaiannya mereka katanya genset yang meledak. Berarti sempat ada ledakan begitu Pak? Ya, untuk ledakan awalnya kita tidak dengar, tapi ketika sampai di lokasi ledakan kedua terjadi, itu pengaruh bahan bakar di genset. Nah, kalau untuk yang apakah ada korban luka-luka Pak? Kalau untuk korban, alhamdulillah tidak ada, selamat semua. Ada berapa ABK yang di atas kapal itu Pak? Yang penyampaian tadi ada sekitar 2 orang. 2 orang ABK. Ya. Ini kapal ini pada saat sandar Pak atau bagaimana? Sudah lama sandar? Iya, untuk KM Banawa 28 memang sandar. Sudah lama sandar di situ Pak? Gantian katanya tadi sering sandar di situ. Biasanya nih KM Banawa ini Pak, dia melakukan operasi apa dia di Dinas Perhubungan? Kebetulan kemarin pada saat isolasi apung, salah satu ini kapal KM Banawa kan ada 2, saya lihat itu 2 Banawa 28, 27 kemarin dipergunakan untuk pengangkutan pasien COVID-19. Ya. Terus kalau untuk bangkai-bangkai kapal sendiri Pak? Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Danton Damkar Kota Makassar. Dan terima kasih rekan Muslimin Emba untuk laporan yang telah Anda sampaikan langsung dari Kota Makassar. Dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita selanjutnya tetap di Live Report on the Spot seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan
Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya di mana datang dari Kabupaten Enrekang, di mana Polres Enrekang tetapkan 6 pemain PS Nene Malomo tersangka pengeroyokan terhadap wasit. Kepolisian Resort Polres Enrekang telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap wasit dalam laga putaran 6 besar Liga 3 Sulawesi Selatan 2021 di Stadion Bumi Masenrempulo, Enrekang. Keenam pelaku tersebut merupakan para pemain dari tim PS Nene Malomo Sidrap. Penetapan tersangka tersebut sesuai hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polres Enrekang pada Sabtu 25 Desember 2021. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan terhubung bersama dengan rekan Muhammad Aziz Albar. Halo, selamat siang rekan Aziz Albar. Ya, siang Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan sebenarnya alasan penetapan tersangka terhadap 6 pemain PS Nene Malomo? Iya, Tribuners, jadi pada saat hari Minggu kemarin, Kepolisian Resort Enrekang telah menetapkan 6 tersangka kasus pengeroyokan terhadap wasit dalam lanjutan putaran 6 besar Liga 3 Sulsel 2021, di mana 6 pemain yang telah ditetapkan tersebut adalah pemain dari PS Nene Malomo Sidrap. Ke-6 pelaku ini ditetapkan tersangka berdasarkan hasil laporan dan hasil visum yang dilakukan oleh saksi korban yang merupakan wasit yang memimpin jalannya pertandingan saat itu, ya ini wasit asal Goa, ya ini Romi Daeng Rewa, di mana yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan setelah berdasarkan fakta yang ada, kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan gelar perkara hingga memeriksa 10 orang saksi, termasuk official tim, pemain, dan perangkat pertandingan. Akhirnya ditetapkan 6 orang tersangka berdasarkan hasil rekaman video yang beredar baik dari supporter maupun juga yang dihimpun oleh tim dari PSSI dan juga panitia pelaksana. Sehingga Kepolisian Resort Enrekang menetapkan 6 tersangka pelaku pemukulan dan pengeroyokan terhadap wasit yang mengakibatkan wasit Romi Daeng Rewa dilarikan ke rumah sakit Enrekang. Seperti itu, Kinan. Ya, apa sanksi dari PSSI terhadap pelaku? Iya, berdasarkan hasil wawancara kami kemarin dengan Sekretaris Aspro PSSI Sulsel, Ahmad Japri, beliau mengatakan bahwa 6 pelaku ini terancam akan diberikan sanksi yang berat dari federasi, dan sanksi yang berat yang dimaksud ini adalah sanksi berupa hukuman larangan bermain sepak bola di kancah nasional selama maksimal seumur hidup. Dan ini rencananya sanksi ini baru akan diterbitkan langsung oleh Komdis PSSI. Namun Ahmad Zabri
menjanjikan bahwa sanksi itu adalah mutlak sesuai dengan karena tidak adanya ruang bagi kekerasan dalam sepak bola di tanah air. Ahmad Japri juga menegaskan bahwa selain sanksi bagi pemain, nantinya pihaknya akan melakukan penelusuran juga apakah ada peluang akan diberikannya sanksi kepada klub PS Nene Malomo Kabupaten Sidrap atas tindakan tidak terpuji yang dilakukannya terhadap wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Seperti itu, Kinan. Ya, selanjutnya ancaman hukuman bagi para pelaku itu seperti apa, rekan Uwais? Ya, jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kapolres Nrekang AKBP Andi Sinjaya, beliau mengatakan bahwa untuk ancaman hukuman para pelaku ini akan dijerat dengan pasal 170 KUHP atau subsidiar pasal 351 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari 6 tersangka yang telah ditangkap oleh kepolisian resort, 6 tersangka yang telah ditetapkan tersangka, 2 diantaranya telah ditahan, yakni pemain bernama Muhammad Arham dan juga Ilham Selango. Kemudian ada 4 pemain yang saat ini masih dalam proses pengejaran, yakni Sapwan, kemudian Muhammad Samdan, dan juga ada Al-Asyari, serta pemain bernama Ilham. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Muhammad Aziz Albar atas informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan Kapolres Nrekang AKBP Dr. Andi Sinjaya. Berikut liputannya. Selamat sore, saya Kapolres Nrekang AKBP Dr. Andi Sinjaya didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Nrekang ingin menyampaikan perkembangan kasus penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh pemain sepak bola PS Nene Malomo Sidrap kepada wasit pertandingan. Hal ini sebagaimana laporan dari saudara Romi selaku korban pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 di mana terjadi penganiayaan bersama-sama yang dilakukan oleh pemain, dan kami telah memeriksa 10 orang terdiri dari korban sendiri, perangkat pertandingan, pemain, dan juga dari unsur PSSI. Adapun bukti-bukti yang telah kami kumpulkan yaitu berupa visum, rekaman video, dan juga sepatu yang digunakan oleh pelaku atau pemain dalam hal ini, ada juga baju yang digunakan oleh wasit. Dan dari perkara ini telah kami lakukan gelar perkara kemarin tanggal 25 dan telah kami tetapkan sebanyak 6 orang tersangka, yaitu saudara Ilham Selano, Muhammad Arman, di mana 2 orang ini telah kami lakukan penahanan, dan tersangka lainnya adalah saudara Ilham, saudara Safwan, dan saudara Muhammad Sandan, serta saudara Al-Asyari. Hal ini kami tetapkan berdasarkan pasal 170 subsidiar 351 KUHP dengan ancaman sanksi 6 tahun 7 bulan. Kami menghimbau kepada seluruh pihak agar dapat bekerja sama mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan elemen dalam pertandingan Liga 3 ini agar hal ini tidak terulang. Hal ini dapat mencederai persepak bolaan kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kapolres Nrekang AKBP Bapak Dr. Andi Sinjaya. Dan selanjutnya kita akan melangkah ke informasi berikutnya seusai jeda berikut.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya, di mana datang dari Kabupaten Baru, tiram bakar khas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan banyak diminati oleh penikmat kuliner. Di mana salah satu kuliner tradisional ini tak sedikit masyarakat Baru ataupun dari luar Baru yang datang untuk memanjakan lidahnya dengan tiram bakar khas Baru ini. Selain rasanya yang nikmat, tiram bakar ini tentunya sangat menyehatkan karena banyak mengandung gizi dan tanpa bahan pengawet. Nah, untuk bisa menikmati tiram bakar ini, Anda bisa mengunjungi Kampung Lajari, Kelurahan Copo, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung bersama dengan rekan Darullah dari Kabupaten Baru. Baik, halo, selamat siang rekan Darullah. Iya, siang Mbak Kenan. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi kuliner tiram bakar di Baru sampai saat ini? Iya, Mbak Kenan dan Tribuners, diinformasikan bahwasanya kuliner tradisional khas Kabupaten Baru, yaitu tiram bakar, saat ini menjadi sasaran atau menjadi pusat kunjungan pecinta kuliner tradisional tiram bakar. Jadi banyak warga yang berkunjung, baik itu warga setempat, warga Kabupaten Baru, dan atau maupun warga-warga dari kabupaten tetangga seperti Kabupaten Pakep, Parepare, Pindrang, dan Sidrap. Menurut informasi yang sempat dihimpun di Bombar.com,
kebanyakan pengunjung yang datang untuk menikmati tiram bakar ini yaitu warga-warga dari kabupaten tetangga. Ya, Kinan. Ya, selanjutnya rekan Darullah, bagaimana akses menuju ke lokasi kuliner tiram bakar yang berada di Barru? Ya, untuk saat ini akses menuju kuliner tiram bakar Kabupaten Barru ini bisa ditempuh menggunakan mobil ataupun motor, dan kondisi jalannya pun cukup bagus dan beraspal. Kemudian jaraknya sendiri dari kota Kabupaten Barru yaitu sekitar 1,6 km dengan jarak tempuh 5 menit. Jadi kuliner tiram bakar ini dekat dari kota Barru. Kemudian jarak dari kota Parepare sendiri yaitu sekitar 56 km dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Begitupun dengan jarak dari kota Makassar yaitu sekitar 99 km yang biasa ditempuh selama 2 jam. Ya, Kinan. Ya, baik rekan Darullah. Untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya sampai saat ini juga kira-kira berapa harga tiram bakar per porsinya? Ya, untuk harga tiram bakar per porsinya yaitu dalam satu porsi itu berukuran basket itu sekitar 25.000. Dengan satu basket tersebut bisa dinikmati oleh 3 sampai 4 atau 2 orang. Jadi per basketnya itu bisa dinikmati oleh 2 orang sampai 4 orang. Karena kalau cuma sendiri biasa tidak kuat untuk habiskan satu basket itu karena cukup banyak ya. Kemudian tiram bakar ini dipernikmat lagi dengan cocolan cobek lombok biji yang diperasi dengan jeruk nipis, kemudian ditambah lagi dengan cecak mangga yang kita kenal itu cecak mangga atau mangga yang diiris-iris perhalus, kemudian dicampurkan ke tiram bakar tersebut dan disantap dengan nasi. Nah, tentu dengan sajian itu sangat memanjakan lidah pengunjung dan menggugah selera. Iya, Kinang. Ya, baik rekan Darullah atas informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan salah satu pengunjung yaitu Bapak Cokas. Berikut liputannya. Dari pengunjung sendiri nih bagaimana ini kesan tiram bakar ini? Ya, bisa sedikit dijelaskan. Ya, terima kasih. Kami dari masyarakat Barru sangat apresiasi masyarakat yang ada di sini, ya, di mana membuat satu tempat wisata kuliner, wisata kuliner tiram bakar. Tiram bakar ya. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah coba, alhamdulillah sangat punya khas tersendiri. Iya, ya. Adalah makanan khas Kabupaten Barru, yang mana setiap Sabtu Minggu banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan dari luar untuk makan tiram bakar ya. Jadi selain rasanya yang menggugah selera juga banyak mengandung vitamin ya. Ya, juga banyak mengandung vitamin dan juga di sini disiapkan. Kita datang naik motor atau naik mobil dengan sambungan sudah siap nasi, siap bumbunya dan sebagainya. Tinggal kita menikmati. Bisa makan saja ya. Tinggal makan saja. Tidak perlu apa-apa. Oh iya. Ya, ayo baru wisata kuliner atau kita makan sama-sama. Oke, makasih. Oke. Ya, baik itulah tadi hasil wawancara bersama dengan salah satu pengunjung Bapak Cokas. Dan terima kasih Tribuners, terima kasih rekan Darullah atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Barru dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengucapkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga kesehatan. Dan saya mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.